Komunitas dangdut Indonesia terutama para penyanyi wanitanya tengah menjadi sorotan seiring sedang digodoknya rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi di tingkat DPR. Tampaknya pemerintah tengah meneropong penampilan insan dangdut. Misalnya seperti menilik busana yang mereka kenakan atau juga mengkaji goyangan mereka saat pentas. Tanpa bermaksud menghakimi, generasi muda dangdut seperti Inul Daratista. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya di akhir acara nanti. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Cici Faramida menghimbau para penyanyi dangdut wanita untuk tidak mempertontonkan aurat. Inul Daratista ingin berdiskusi lebih lanjut dengan DPR tentang RUU pornografi dan porno aksi. Jakarta yang kerap diguyur hujan tidak menghentikan Dewa 19 untuk tampil live di atas trailer yang berjalan. Menjelang Imlek, Meliana Pancarani mulai sibuk menata rumahnya dengan aksesoris Imlek. Usi Sulistiawati bicara soal kondisi kesehatannya pasca pingsan. Apa kabar Intan Nuraini setelah putus dari Sahrul Gunawan? Pemirsa, bergulirnya wacana tentang rancangan undang-undang anti pornografi dan anti porno aksi membuat insan dangdut Indonesia merasa tersorot, terutama Inul Daratista. Inul merasa tersudut ketika Rhoma Irama mulai mengungkit-ungkit keerotisan goyang ngebor Inul saat rapat dengar pendapat dengan DPR. Setelah kejadian itu, Inul berkeinginan untuk berdiskusi lagi dengan anggota DPR. Sedangkan Cici Faramida yang terkenal dengan gaya dangdutnya yang santun menghimbau para penyanyi dangdut agar tidak mengekspos aurat. Nah pemirsa, kita simak saja beritanya. Inilah Gospot. Komunitas dangdut Indonesia terutama para penyanyi wanitanya tengah menjadi sorotan seiring sedang digodoknya rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi di tingkat DPR. Tampaknya pemerintah tengah meneropong penampilan insan dangdut. Misalnya seperti menilik busana yang mereka kenakan atau juga mengkaji goyangan mereka saat pentas. Tanpa bermaksud menghakimi, generasi muda dangdut seperti Inul Daratista, Anissa Bahar, Uut Permatasari cepat naik daun berkat goyangan yang cenderung seronok. Banyak yang mencerca, ada pula yang menikmati. Kontroversi akhirnya mencuat. Tapi bukankah dangdut terasa kurang sedap tanpa goyangan? Bagaimana menurut Cici Faramida yang selalu tampil santun? Ya mungkin tidak mempertontonkan hal-hal yang dilarang ya, mungkin tontonan aurat atau bagaimana, itu aja. Bagaimana pendapat Cici Faramida tentang goyangan Inul yang dituding porno dan vulgar? Saya tidak mau berkomentar Inul dulu ya. Di sini konsepnya dalam arti kita secara keseluruhan ya. Saya tidak mau. Mana yang bisa diterima dan mana yang tidak itu tergantung lagi kepada masyarakat. Saya hanya menekankan di sini kita bisa berpenampilan dengan baik ya kan, sesuai dengan karakter sendiri dan tidak menyimpang daripada batas-batas norma-norma agama dan budaya itu. Mungkin saya juga nggak nurut karena saya disuruh harus menyanyi seperti Evie Tamala atau lain sebagainya, atau tidak goyang gitu ya. Tapi ketidaknurutan saya itu kan ada alasan gitu. Manusia itu nggak ini kok, tidak sama dilahirkan. Kalau saya seperti Evie Tamala, orang nggak tahu saya. Atau saya seperti artis-artis Pak Haji Rhoma Irama yang getol dengan baju-baju yang agamis gitu. Saya sebenarnya bisa, tapi kan di tempat-tempat tertentu, di hari-hari tertentu gitu. Pernyataan tegas Inul tadi kami kutip dari wawancara Gospot dengan Inul pada acara pembukaan karaoke Inul Vista cabang Melawai yang baru diresmikan hari Jumat kemarin.
Inul juga menambahkan ciri khas itulah yang membuatnya bisa eksis di kancah dangdut tanah air. Walau demikian, Inul rela berdiskusi lebih jauh dengan DPR soal goyangan yang dianggap tidak porno sebelum undang-undang pornografi dan porno aksi ditetapkan. Kalaupun sudah dikeluarkan, saya juga kan nggak harus menelan mentah-mentah gitu. Ya saya baca dulu, saya pelajari, mudah-mudahan semuanya bisa diterima dengan lapang dada dengan saya, dengan adik-adik saya atau orang-orang lain yang berkepentingan, misalkan para penari telanjang kayak atau stasiun televisi yang menayangkan gambar-gambar yang nggak benar atau semua yang ikut ambil andil di situ pasti juga akan akan membaca dengan seksama. Kalau memang itu cocok buat saya ya saya terima, kalau enggak ya udah kita rundingkan bareng-bareng dengan DPR gitu. Mudah-mudahan ini tidak berat-berat amat, tapi kalau semuanya udah paten, pokoknya kalau goyang seperti ini kena denda 100 juta sampai paling besar 4M ya. Kalau bisa siap-siap aja DPR suruh bikin penjara yang banyak gitu, karena pasti yang melakukan itu juga banyak, yang memberontak juga banyak kalau memang ininya nanti nggak bener. Apakah Cici setuju jika penampilan semua penyanyi dangdut berpatokan pada dirinya? Penyanyi itu mempunyai ciri khas dan identitas masing-masing. Mungkin kalau karakter saya memang seperti ini karena memang ya kepribadian saya seperti ini gitu kan, dan lingkungan saya juga mendukung seperti ini. Dan untuk yang lain saya pikir nggak ada masalah. Yang penting itu tadi ada batas-batas dan norma-norma yang dia pegang. Jika goyang ngebor dilarang, apakah Inul tidak khawatir karirnya akan merosot? Justru saya lebih enak nyanyi, nggak joget nggak apa-apa, nggak capek, suaranya bagus, udah gitu bisa konsentrasi. Kalaupun saya nyanyi ngebor ya boleh aja, tapi di off air gitu kan kita bisa berekspresi, nggak ada yang itu, selagi kita bener ya wah bebas gitu. Tapi kalau di TV kan kita banyak aturannya ya. Inul tidak terlalu khawatir karena ia memiliki ladang lain, yakni bisnis karaoke keluarga. Oh iya, saat pembukaan mengapa Inul tidak ditemani Adam Suseno? Tidak takut gosip pisah rumah kembali mencuat? Mas Adam itu orangnya susah ya, jadi harap maklum, memang dari awalnya Mas Adam itu orangnya memang seperti itu gitu. Ya begitulah kira-kira. Saya ngomongnya gimana, susah. Harus ada peraturan yang jelas jika menyangkut kemaslahatan orang banyak. Pemirsa, banyak cara yang dilakukan para musisi kita untuk mempromosikan album barunya. Atraksi yang menantang bahaya pun tidak jarang mereka lakukan. Nah, sekarang giliran Dewa 19 yang ikut jor-joran dalam mempromosikan album barunya yang bertajuk Republik Cinta. Jumat kemarin Dewa 19 mencuri perhatian masyarakat Jakarta dengan manggung di atas trailer yang berjalan. Wah, seperti apakah aksi Dewa 19 itu? Kita simak saja liputannya. Ada banyak cara untuk mempromosikan sebuah album. Jadi sah-sah saja jika grup band Dewa 19 sampai turun ke jalan untuk mempromosikan album terbaru mereka, Republik Cinta. Padahal pada promo album-album Dewa 19 sebelumnya, semua berlangsung di dalam gedung. Sepertinya Dewa butuh sesuatu yang lain dari biasanya. Acara dimulai dengan aksi damai di Bundaran HI. Sekilas lebih mirip kelompok tertentu yang biasanya melakukan demo di tempat ini. Ada orang-orang yang membawa poster, ada tari-tarian kontemporer, ada pula doa bersama. Pentolan Dewa 19, Dani, bahkan membagi-bagikan poster kepada pengguna jalan. Setelah aksi damai, Dewa 19 kemudian berencana menggelar konser jalanan di atas trailer. Sebuah acara promo album yang kreatif dan unik. Kita akan bermain di atas trailer ya. Itu dalam rangka mempromosikan album kita yang terbaru, Republik Cinta. Seperti biasanya kan suka ada arak-arakan. Nah, ini kita pengen mencoba karena lagu Laskar Cinta ini kan bukan lagu yang bertemakan cinta. Jadi harus dipromosikan lebih giat lagi karena ini lagu bukan lagu yang bersifat lagu cinta.
Trailer bergerak dari Bundaran HI menuju Kafe Tenda Semanggi. Sepanjang jalan Dewa 19 terus melantunkan lagu-lagu dari album Republik Cinta. Tak ketinggalan Baladewa yang jumlahnya ratusan mengikuti perjalanan trailer.